Seorang pria kehilangan nyawanya karena dendam dan iri hati yang sudah lama terpendam. Dia dihilangkan nyawanya secara brutal oleh orang yang tadinya sangat dia percayai. Semua ini gara-gara kesuksesannya yang membuat banyak orang kagum sekaligus iri. Salah satu orang yang iri adalah keponakannya sendiri. Tanpa segan-segan, sang ponakan pun menghukum pamannya dengan caranya sendiri. Ini adalah kasus tentang dendam yang berujung pada hilangnya nyawa dan juga kepercayaan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini menimpa seorang pria yang kita sebut saja namanya Bambang. Bambang adalah seorang pengusaha tekstil yang cukup sukses di sebuah kota yang lumayan terkenal. Bambang ini bukan cuma seorang pengusaha, dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat berkarisma. Karena dalam menjalankan bisnisnya, dia sangat jujur tapi juga tegas. Dia juga bersikap sangat baik pada karyawan-karyawannya. Misalkan mereka ada yang kesulitan, gak segan-segan Bambang akan membantu. Sampai suatu hari muncullah keanehan, gimana tiba-tiba aja Bambang menghilang tanpa jejak. Keluarga Bambang yang ada di luar kota sempat heran, karena tiba-tiba aja Bambang sama sekali gak bisa dihubungi. Karena cemas, mereka mendatangi kota tempat Bambang tinggal dan mendatangi toko milik Bambang. Di sana mereka bertambah kaget karena tahu sudah 1 minggu lebih Bambang gak datang ke tokonya. Kata beberapa orang di tokonya Bambang, katanya dia itu pergi ke luar negeri. Dan selama Bambang pergi, usaha toko miliknya dipegang sementara oleh keponakannya. Ini membuat keluarganya Bambang merasa ada yang gak beres. Kayaknya ada sesuatu yang aneh deh. Karena kalau memang Bambang pergi ke luar negeri, udah pastilah Bambang akan mengabari keluarganya. Masa pergi gitu aja nggak pamit? Apalagi sekarang Bambang sama sekali nggak bisa dihubungi. Keluarga Bambang pun melaporkan kehilangannya Bambang ke pihak yang berwenang. Dengan cepat, pihak yang berwenang langsung melakukan penyelidikan. Pihak yang berwenang kemudian menanyai salah seorang anggota keluarganya Bambang, yaitu Didi. Didi ini adalah keponakannya yang juga merupakan salah satu pengurus toko milik Bambang. Dia meminta keterangan terkait kepergian Bambang ke luar negeri. Dan Didi bilang, pamannya tuh tiba-tiba aja berkata, kok dia harus pergi ke luar negeri karena ada urusan yang mendadak. Bambang kemudian menitipkan tokonya pada Didi. Jadi usaha tekstil milik Bambang ini memang punya 2 cabang. Cabang pusat dipegang sendiri oleh Bambang dan cabang yang lainnya dipegang oleh Didi. Di mana Didi ini adalah manajernya. Di depan pihak yang berwenang, Didi mengaku kok dia kewalahan memegang 2 toko itu sekaligus. Karena kedua tokonya itu cukup laris. Dia sangat berharap Bambang segera ditemukan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang kemudian mencari data tentang perjalanan Bambang ke luar negeri. Entah itu data penerbangan atau pembelian tiket, apapun itu. Tapi masalahnya disinilah muncul keanehan. Gak ada sama sekali catatan kalau Bambang sedang pergi ke luar negeri. Gara-gara ini Didi pun kembali dipanggil oleh pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan. Saat itu Didi bilang kalau Bambang memang pamit pergi ke luar negeri dan menitipkan tokonya. Tapi waktu berpamitan, Didi sadar nih, ada yang aneh pada sifatnya Bambang. Wajah Bambang kelihatan panik, gak fokus. Didi sempat tanya ke Bambang, Paman kenapa? Kok mukanya kelihatan panik? Tapi Bambang bilang kalau saat itu dia baik-baik aja. Dan Bambang berjanji akan segera pulang. Setelahnya, Didi gak pernah lagi mendengar kabar dari Bambang. Pihak yang berwenang pun mulai curiga kalau hilangnya Bambang mungkin ada hubungannya dengan tindak pidana penculikan. Mereka pun terus menyelidiki kasus ini dengan sangat teliti. Tapi sayangnya sudah beberapa waktu nggak ditemukan lagi petunjuk tentang keberadaannya Bambang. Di titik ini beberapa anggota keluarganya Bambang sudah terlanjur pasrah. Mereka sudah merelakan jika memang Bambang nggak kembali lagi. Mungkin Bambang sudah nggak bernyawa. Di balik kepasrahan mereka justru kemudian timbul titik terang pada kasus ini. Karena mereka yakin Bambang gak akan kembali lagi, mereka memutuskan untuk membersihkan ruangan pribadi Bambang yang ada di cabang pusat tokonya. Disinilah teman-teman, waktu mereka membersihkan laci tempat berkas-berkasnya Bambang, mereka menemukan ada banyak dokumen penting milik Bambang.
Salah satunya adalah surat keterangan kewarganegaraan yang dibutuhkan untuk perjalanan ke luar negeri. Semuanya masih rapi, tersimpan di laci pribadinya si Bambang ini. Ini kan aneh karena menurut keterangan keponakannya si Didi tadi, Bambang pergi ke luar negeri. Kenapa dokumen-dokumennya masih tersimpan rapi? Dan bukan hanya kan alasan itu aja teman-teman, tapi Bambang juga diketahui orangnya sangat detail. Gak mungkin lah dia lupa membawa dokumen-dokumen yang penting. Beberapa anggota keluarga pun mulai mencurigai Didi. Mereka langsung melaporkan kecurigaan mereka ini ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang kembali manggil Didi ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Masalahnya saat itu Didi gak mau memberikan keterangan tambahan. Dia bersikeras kalau Bambang pergi ke luar negeri dan gak bisa dihubungi sama sekali. Keterangannya masih sama. Saat itu salah seorang saudara Bambang kemudian pura-pura menelpon tunangannya Bambang yang tinggal di negara tujuannya si Bambang tadi. Saudaranya berkata pada Didi, "Oke, paman kamu nggak ada di sana dan sekarang pihak yang berwenang di sana juga akan membantu proses pencarian paman kamu." Dan bukannya lega teman-teman, mukanya Didi malah kelihatan pucat. Dia gugup dan ketakutan. Meskipun demikian, Didi tetap tidak mengubah keterangannya. Dan hal ini sempat membuat penyelidikan pun terhambat. Sampai akhirnya pihak yang berwenang pun menemukan titik terang yang lain. Mereka menemukan catatan kalau Bambang sempat nonton di sebuah bioskop sebelum dia hilang. Ketika ditelusuri, ternyata dia menonton bioskop di hari yang sama dengan pernyataan Didi yang mengatakan kalau si Bambang ini pergi ke luar negeri. Bahkan petugas penjualan tiket masih mengingat wajahnya Bambang. Karena si petugas ini pernah belanja di tokonya Bambang. Dia ingat dengan keramahannya ketika melayani para pelanggan. Tapi setelah Bambang pulang dari bioskop, dia nggak pernah kelihatan lagi. Udah pasti nih, makin buat pihak yang berwenang semakin curiga sama Didi. Didi kemudian diminta keterangan lagi, dia cerita. Dan sekali ini ceritanya mulai berubah. Didi bilang kalau hari itu Bambang dibawa pergi oleh sekelompok orang yang kelihatan mengerikan, di mana mereka semua membawa senpi. Orang-orang tersebut tiba-tiba aja mendatangi Bambang dan membawanya pergi dengan paksa. Didi juga diancam akan dihilangkan nyawanya kalau dia berani melapor ke pihak yang berwenang. Karena ketakutan, Didi nggak melaporkan hal tersebut. Keterangan Didi ini nggak sesuai dengan hasil penyidikan. Karena di rumahnya Bambang, mobilnya masih ada di rumahnya. Dan sama sekali tidak ada pengancaman terhadap Bambang sebelumnya. Pihak yang berwenang pun kembali mendesak Didi dan keterangannya semakin lama semakin aneh. Makin muter-muter dan akhirnya Didi pun mengaku. Dia bilang memang saya yang sudah menghilangkan nyawa paman saya. Udah pasti semua orang kaget mendengar pengakuannya Didi. Karena selama ini mereka mengenal Didi sebagai keponakan kesayangan sekaligus rekan bisnisnya Bambang. Bambang ini udah percaya banget sama Didi. Bahkan waktu Didi mulai usaha itu Bambang bantuin dia. Kemudian dididik segala macam. Kok sekarang tiba-tiba aja Didi ngaku dia sudah melenyapkan nyawa pamannya. Ini ada apa? Dan yang terpenting, apa motif Didi sampai tega menghilangkan nyawanya Bambang? Teman-teman, ternyata selama ini Didi adalah musuh dalam selimut bagi Bambang. Didi diam-diam menyimpan iri hati sama pamannya. Walaupun pamannya sudah mengajarinya bisnis dari nol, bahkan mempercayakan Didi menjadi manajer di cabang tokonya, Didi tetap menyimpan iri hati. Apalagi ketika dia mulai bekerja di cabang tokonya Bambang, dia merasa sikap karyawan toko tersebut kurang bersahabat. Mereka seperti nggak menganggap keberadaan Didi sebagai manajer. Mereka lebih sering berkonsultasi ke Bambang ketimbang dirinya. Dan hal ini sedikit banyak membuat Didi merasa harga dirinya terluka. Dia merasa nggak dianggap. Tapi bukan dengan perbaiki sikap dan belajar dari pamannya, Didi memilih untuk membenci pamannya. Dia nggak melihat sifat Bambang yang ramah dan jujur, juga kepandaiannya berbisnis. Dia merasa para karyawan Bambang itu semuanya adalah penjilat. Didi berpikir mereka itu baru menghormati seseorang kalau orang itu kaya dan sukses seperti pamannya. Didi akhirnya mencuri beberapa barang dagangannya Bambang untuk dia jual belikan secara diam-diam. Tapi udah pasti hal ini enggak menyelesaikan masalah. Didi memang berhasil mendapatkan uang, tapi ia tetap merasa tidak pernah akan bisa menyaingi Bambang. Alasan kedua kenapa Didi membenci Bambang adalah kecemburuan yang terkait dengan cinta atau asmara. Didi menyukai seorang perempuan yang kita sebut saja namanya Rita. Rita ini adalah tukang jahit yang juga langganan tokonya Bambang.
Beberapa kali Didi melayani Rita di toko miliknya Bambang. Rita ini cantik dan ramah, dan lama-lama Didi pun jatuh cinta. Dia merasa gayung bersambut ketika satu hari Rita mengajaknya makan siang sama-sama. Tapi hari itu juga Didi harus mendapatkan kenyataan yang pahit. Dia tahu kalau alasannya Rita mengajakkan makan siang berdua karena Rita mau mencari informasi tentang Bambang. Rita jatuh cinta sama Bambang dan ingin mendekatinya. Sepanjang makan siang Rita terus-terusan tanya soal Bambang. Hal ini membuat Didi semakin cemburu dan membenci pamannya. Apalagi mendengar Rita yang terus muji-muji pamannya itu. Bambang katanya ramah, tampan, berkarisma. Di usia yang matang, Bambang justru kelihatan semakin menarik. Rita mengaku sering datang ke toko cabang pusat untuk sekedar melihat Bambang. Tapi untuk mendekati Bambang, Rita masih ragu-ragu, dia juga malu. Karena dia tahu ada banyak perempuan yang ingin mendekati Bambang. Didi berusaha menahan kekesalannya dan juga rasa cemburunya mendengar Rita terus-menerus membicarakan pamannya. Akhirnya Didi berkata kalau Bambang itu sebenarnya sudah punya tunangan. Tapi tunangannya ini tinggal di luar negeri. Hubungan Bambang sama tunangannya itu sudah sangat serius dan mereka berencana akan menikah. Mendengar ini Rita terlihat kecewa dan setelah itu Didi hampir nggak pernah melihat Rita datang ke tokonya lagi. Kalaupun sesekali datang, Rita nggak lagi mau diajak ngobrol seperti biasanya. Didi mengaku merasa sangat dimanfaatkan. Lagi-lagi orang lebih mandang Bambang ketimbang dirinya. Mulai dari sanalah Didi semakin menyimpan kekesalan pada Bambang. Dia merasa sebagai keponakan selalu berada di bawah bayang-bayang pamannya. Udah nih, dia nggak ingat lagi semua kebaikannya Bambang. Dan di matanya, Bambang hanyalah saingan yang harus dia hilangkan. Masalah antara Didi dan Bambang pun semakin memuncak. Apalagi waktu Bambang mengetahui ada beberapa barang di toko cabangnya yang menghilang. Waktu memeriksa catatan keuangan dan jumlah barang, Bambang pun sadar ini ada yang nggak beres. Karena antara pemasukan dan juga barang yang terjual catatannya nggak sama. Dan semua itu dimulai nggak lama setelah Didi menjabat sebagai manajer di toko cabang. Bambang pun memanggil Didi untuk diajak bicara empat mata. Udah bisa ditebak, awalnya Didi menyangkal dan mencoba menuduh karyawan yang lain. Dengan tenang saat itu Bambang menunjukkan semua bukti yang mengarah ke Didi dan meminta Didi untuk jujur. Dan saat itulah emosinya Didi meledak. Dia marah, dia teriak-teriak, dia bilang kok dia sangat muak bekerja di bawah bayang-bayang pamannya. Didi merasa semua usaha yang dia lakukan di toko pamannya percuma karena nggak ada orang yang menaruh hormat sama dia. Bambang awalnya nggak terpengaruh dengan emosinya Didi. Dengan tegas dan minta Didi untuk tenang dan enggak bersikap seperti anak kecil. Tapi saat itu Didi keceplosan, dia maki-maki tunangannya Bambang. Dalam kemarahannya Didi mengatai tunangannya Bambang adalah seorang perempuan yang tidak bermoral yang hanya mengincar hartanya Bambang. Didi bilang dia yakin kalau misalkan dia bisa lebih kaya daripada pamannya, maka perempuan itu dengan mudah bisa dia beli. Saat itulah Bambang kehilangan kesabarannya, dia hantam wajahnya Didi berkali-kali. Ya udah pasti Bambang merasa marah. Siapa yang gak tersinggung jika wanita yang disayangi itu direndahkan harga dirinya? Apalagi sama keponakan sendiri. Bambang pun memecat Didi dari tokonya. Dia bilang, jangan tunjukkan wajah kamu lagi di hadapan saya. Mulai hari ini kamu bukan siapa-siapa saya. Kalau kamu masih mengganggu saya lagi, akan saya laporkan kamu ke pihak yang berwenang. Akhirnya Didi pun pergi, tapi dia masih menyimpan dendam. Maka dari itu saat ada kesempatan, Didi pun balas dendam pada Bambang. Didi sangat ingin melenyapkan nyawa pamannya. Dia pun menyewa ada 2 orang untuk membantu membalaskan dendamnya pada Bambang. Udah pasti dengan iming-iming imbalan uang yang besar. Suatu malam Bambang pergi menonton film di bioskop bersama beberapa orang temannya. Didi diam-diam masuk ke toko Bambang dengan kunci duplikat yang masih dia pegang. Jadi rumahnya Bambang ini terletak di lantai 2 dan juga lantai 3 tokonya. Otomatis kalau misalkan mau pulang ke rumah, Bambang harus melewati tokonya dulu. Didi menyuruh 2 orang temannya bersembunyi di balik tumpukan kain di tokonya Bambang. Ketika Bambang pulang, dia masuk ke tokonya, salah seorang teman Didi langsung menghujamkan sajam ke punggungnya Bambang. Saat itu pamannya Didi berusaha melakukan perlawanan, tapi teman Didi yang satu lagi menghantam tengkuk Bambang dengan sebatang besi.
Bambang pun ambruk karena saat itu hantaman besi di tengkuknya menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Di bagian tengkuk kita itu ada banyak struktur yang penting teman-teman, seperti pembuluh besar, saraf, dan juga tulang belakang. Hantaman pada bagian belakang tengkuk menyebabkan rusaknya pembuluh. Terjadilah kebocoran cairan tubuh yang bisa berakibat sangat fatal. Selain itu, pada tengkorak bagian belakang ada bagian saraf yang mengendalikan fungsi tubuh vital, seperti saraf pusat dan juga saraf otonom. Cedera pada bagian ini menyebabkan kerusakan pada fungsi vital tubuh seperti pernapasan dan juga jantung. Pada kasusnya Bambang, patahan tulang belakang leher menyebabkan cedera pada saraf. Terjadilah kegagalan pada fungsi napas dan juga jantung. Setelah Bambang ambruk karena ulah dua orang temannya, rupanya Didi masih belum puas. Dia hujamkan 11 sajam ke perutnya Bambang, di mana hujaman sajam tersebut langsung telak merobek lever atau hatinya Bambang. Jadi hati adalah organ yang punya banyak pembuluh. Pembuluh tersebut mengalirkan cairan tubuh dari organ pencernaan. Kalau sampai rusak, maka dapat terjadi kebocoran cairan tubuh dengan sangat cepat dan jumlahnya juga banyak. Pada kasus Bambang, robekan di bagian hatinya tadi itu cukup dalam, sehingga dalam hitungan menit Bambang pun kehilangan nyawanya. Setelah yakin Bambang sudah tidak bernyawa, Didi dan kedua orang temannya membungkus jasad Bambang dengan plastik besar. Saat itu sama sekali gak ada penyesalan di hatinya Didi, karena dia setelanjur gelap mata. Didi dan kedua orang temannya pun pergi ke belakang toko. Mereka berencana menyembunyikan jasad Bambang di salah satu kamar yang digunakan untuk gudang. Jadi rencananya beberapa tegel di kamar tersebut akan dilepas. Kemudian tanah di bawahnya akan digali untuk menyembunyikan jasadnya Bambang. Setelah itu Didi dan kedua temannya akan memasang tegel baru dan berharap jasad Bambang tidak akan pernah ditemukan. Tapi ternyata prosesnya tidak semudah itu. Walaupun saat itu mereka bertiga, tapi nggak ada satupun dari mereka yang punya pengalaman membongkar pasang tegel ataupun menggali tanah untuk mengubur jasad. Hari pun keburu pagi. Karena takut ada karyawan toko yang datang, Didi minta temannya untuk membawa jasad Bambang ke loteng. Mereka simpan jasad Bambang di sana untuk sementara waktu. Dan hari itu seperti biasa Didi membuka tokonya Bambang. Baru malam harinya setelah toko tutup, Didi dan kedua temannya pun mengubur Bambang. Untuk menutupi jejaknya, dia sudah menyiapkan cerita kalau Bambang pergi ke luar negeri. Didi merasa dirinya aman, karena keluarga besarnya nggak akan ada yang tahu kalau Bambang dan dirinya sedang ada masalah. Tapi akhirnya Didi tetap tertangkap karena dia lupa tentang dokumen yang harus dibawa kalau mau pergi ke luar negeri. Didi mengaku sempat panik ketika salah seorang saudaranya Bambang ada yang berkata kalau dia menelpon tunangan Bambang yang tinggal di luar negeri. Didi bahkan berencana menyuruh salah seorang temannya untuk pergi ke negara tersebut lalu pura-pura menjadi Bambang dan menelpon keluarganya. Tapi Didi keburu mengaku sebelum sempat melakukannya. Setelah itu Didi menunjukkan tempat dia mengubur Bambang. Dilakukanlah ekshumasi oleh pihak yang berwenang untuk menyelidiki kondisi jasadnya Bambang. Ekshumasi adalah prosedur medis yang melibatkan penggalian jasad yang sudah terkubur untuk tujuan mencari sebab kematiannya. Meskipun proses ini sering dianggap sebagai langkah yang sulit, ekshumasi punya tujuan penting, terutama dalam penyelidikan tindak kejahatan, identifikasi korban, atau untuk keperluan ilmiah. Proses ini biasa dilakukan oleh ahli forensik dan tim medis yang terlatih. Salah satu alasan utama ekshumasi adalah untuk membantu penyelidikan kasus hilangnya nyawa secara mencurigakan. Jika ada kecurigaan bahwa hilangnya nyawa seseorang karena tindak kriminal, ekshumasi dapat memberikan petunjuk yang baru. Ekshumasi juga dilakukan untuk tujuan identifikasi, terutama dalam kasus di mana jenazah telah lama terkubur atau ada keraguan tentang identitasnya korban. Memang dalam beberapa situasi jenazah yang terabaikan dalam waktu lama masih bisa diselidiki lebih lanjut untuk memastikan apakah ada kesalahan identifikasi. Pada kasus ini, ekshumasi dilakukan untuk menemukan bukti forensik yang terkubur, seperti jejak racun atau tanda-tanda trauma yang lebih jelas. Yang pertama, pihak yang berwenang melakukan ekshumasi untuk memastikan identitas jasad. Benarkah jasad tersebut adalah Bambang atau jangan-jangan Didi masih berbohong? Setelah digali ternyata benar kalau jasad tersebut adalah Bambang. Pihak yang berwenang kemudian melakukan otopsi untuk mengonfirmasi metode penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Didi. Hasilnya ternyata cocok. Bambang yang meninggal dunia karena tusukan sajam di bagian perut yang mengenai organ hati. Dan keadaan ini diperparah dengan kekerasan tubuh pada bagian kepala belakang yang menyebabkan kebocoran cairan tubuh. Didi pun menjadi tersangka utama dan harus menjalani serangkaian proses hukum.
Dan Didi pun menjalani hukuman berlapis. Karena selain dia menghilangkan nyawa pamannya, dia juga menyewa orang untuk membantunya menghilangkan nyawa pamannya tersebut. Dengan demikian, hukuman Didi menjadi sangat berat. Orang-orang yang terlibat pada kasus ini juga mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatan mereka. Dan selama dalam tahanan, Didi sering mengamuk dan berteriak-teriak menyebut namanya Bambang. Didi sering berkata dia didatangi oleh pamannya yang ingin membalas dendam. Kadang-kadang dia juga kelihatan ketakutan dan berapa kali harus sampai dirawat inap di rumah sakit jiwa. Diduga kuat, Didi mengalami gangguan kejiwaan psikotik karena merasa sangat bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Teman-teman, kasus ini mengajarkan kita kalau kejahatan bisa datang dari mana aja. Bukan cuma dari orang asing, bisa juga dari orang yang paling dekat dengan kita. Kasus ini juga mengajarkan kita kalau dendam adalah api kecil yang jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Dendam yang enggak diselesaikan akan terus tumbuh dan lama-lama bisa buat kita mencari celah untuk menyakiti seseorang. Yang terakhir, kasus ini mengajarkan kita kalau kekuasaan, uang dan kepercayaan bisa menjadi kombinasi yang berbahaya kalau sampai jatuh ke tangan yang salah. Terutama jika orang tersebut sama sekali nggak bisa kita percaya.